Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pendengar setia renungan harian dimanapun Anda berada. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Dan selamat berjumpa kembali dalam edisi renungan hari ini. Saudara-saudari terkasih, hari ini Sabtu 2 Oktober 2021, peringatan wajib para malaikat pelindung. Referensi renungan hari ini diambil dari Kitab Baru bab 4 ayat 5 sampai dengan 12, dilanjutkan dengan ayat 27 sampai dengan 29. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 17 sampai dengan 24. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini Gereja Katolik merayakan peringatan para malaikat pelindung. Kita membedakan perayaan ini dengan pesta para malaikat agung. Peringatan malaikat pelindung menegaskan ajaran Yesus akan adanya malaikat, yaitu makhluk rohani tanpa badan yang bertugas sebagai pelayan dan pesuruh Allah. Hal ini bisa kita bandingkan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 328. Mereka sungguh makhluk rohani murni yang mempunyai akal budi dan kehendak, dan tidak dapat mati. Mereka melampaui segala makhluk yang kelihatan dalam kesempurnaan. Santo Basilius mengatakan, seorang malaikat mendampingi setiap orang beriman sebagai pelindung dan gembala supaya menghantarnya kepada kehidupan. Saudara-saudari terkasih, bacaan pertama mengisahkan bagaimana bangsa Israel mendapat penghiburan iman akan Allah. Penghiburan iman yang diterima bangsa Israel merupakan sebuah penghiburan nyata karena pengharapan itu datang dari Allah sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak meninggalkan umatnya. Selain itu juga, penghiburan itu datang dari pengalaman nyata seorang janda yang ditinggalkan anak-anaknya, di mana segala derita yang menimpanya tidak membuat dia ragu akan karya penyelamatan Allah baginya. Saudara-saudari terkasih, selanjutnya dalam bacaan Injil dikisahkan bagaimana ke-70 murid yang diutus Yesus kembali dengan kekaguman yang besar atas segala yang mereka lakukan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa manusia tidak berdaya apabila tidak menerima rahmat dari Allah. Hal lain pula yang dapat kita petik dari bacaan Injil hari ini, yakni sikap diutus. Kesiapsediaan diri untuk menjalankan tugas perutusan merupakan tanda kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Rasul Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena itu, kita harus menjalankan perintah Allah. Kita semua ambil bagian dalam tugas perutusan itu sesuai panggilan hidup kita masing-masing. Ada yang menjadi dokter, tentara, guru, dan lain sebagainya. Dengan perutusan dari Allah, setiap kita dituntut untuk menjalankannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Tempat pertama perutusan, kita mulai dari keluarga. Perutusan dalam keluarga dapat diungkapkan melalui komunikasi antar anggota keluarga, sikap lemah lembut, tidak mau menang sendiri, rendah hati, saling menerima apa adanya, dan saling menjaga kerukunan. Semua ini tidak bisa dibeli dengan uang. Saudara-saudari terkasih, hari ini gereja secara universal memperingati para malaikat pelindung. Apakah setiap manusia memiliki malaikat pelindung?
Ia. Mengapa? Karena pada dasarnya Allah ingin agar setiap manusia memperoleh kebahagiaan sejati, yakni hidup bersama Allah dalam kerajaan surga. Oleh karena Allah ingin melindungi dan menuntun manusia, maka Allah mengutus malaikatnya untuk membantu manusia dalam setiap derap langkah hidupnya, agar apa yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kehendak Allah. Akan tetapi, seringkali manusia mengesampingkan malaikat pelindungnya karena berbagai kepentingan dan keinginan manusiawinya. Oleh karena itu, pada hari ini gereja mengingatkan kembali kita semua bahwa malaikat yang diutus Allah selalu mendampingi dan menuntun kita kepada kebahagiaan sejati. Kebahagiaan itu dapat kita rasakan lewat hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Maka marilah sejak dini kita lebih mengenal dan meminta bantuan dan doa dari malaikat pelindung kita masing-masing. Semoga kita semakin mantap dalam beriman, dan dalam doa kita menyapa para malaikat kita yang telah dengan setia menjaga dan menemani perjalanan hidup kita dengan seruan, "Malaikat Allah, Engkau yang diserahi oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku, terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarkanlah aku. Amin." Di akhir renungan ini, marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita.